Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Amelia Nenggolan dengan NPM 230105046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya untuk mata kuliah auditing dengan materi audit kecurangan. Definisi kecurangan atau fraud. Kecurangan merupakan suatu tindakan yang disengaja untuk menyampaikan kebenaran atau menyembunyikan suatu fakta material dengan tujuan membujuk orang lain agar melakukan suatu tindakan yang merugikan dirinya. Dalam konteks audit, kecurangan adalah tindakan yang disengaja untuk menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan, berbeda dengan kesalahan atau error yang disengaja. Dua jenis utama kecurangan. Kecurangan dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kecurangan pelaporan keuangan, fraudulent financial reporting. Contohnya, manipulasi atau pemalsuan pencatatan akuntansi, pencatatan pendapatan fiktif, penyembunyian kewajiban atau biaya. Yang kedua, penyalahgunaan aset atau misappropriety of asset. Contohnya, penggelapan kas, pencurian inventaris, dan penyalahgunaan aset perusahaan. 3 elemen kecurangan atau fraud triangle. Konsep ini menjelaskan kondisi yang umumnya hadir ketika terjadi kecurangan. Yang pertama, tekanan atau pressure. Misalnya tekanan keuangan pribadi atau target kinerja. Yang kedua, peluang opportunity. Lemahnya pengendalian internal yang memberi celah untuk seseorang itu melakukan kecurangan. Yang ketiga, rasionalisasi atau rationalization. Pelaku membenarkan perbuatannya. Misalnya, saya akan mengembalikannya nanti. Tanggung jawab auditor terhadap kecurangan. Auditor tidak bertanggung jawab secara langsung untuk mendeteksi semua bentuk kecurangan. Namun, auditor harus menilai risiko salah saji material akibat adanya kecurangan, merancang prosedur audit yang merespon risiko tersebut, dan melakukan skeptisisme profesional selama audit. Prosedur audit untuk menilai risiko kecurangan. Auditor harus melakukan yang pertama diskusi tim audit. Yang didiskusikan adalah kemungkinan area yang rawan terjadi kecurangan. Inquiry kepada manajemen karyawan, yaitu mengenai persepsi atas risiko dan tindakan pencegahan. Yang ketiga, analisis tren dan hubungan aneh dengan cara prosedur analitik. Dan yang terakhir, pengujian pengendalian internal untuk menilai apakah pengendalian memadai untuk mencegah atau mendeteksi adanya kecurangan. Tanda-tanda peringatan atau red flags. Yang pertama, rekening tidak bisa atau tidak dapat dijelaskan. Yang kedua, dokumen asli yang tidak tersedia. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara dokumen fisik dan catatan akuntansi. Dan yang terakhir, penolakan manajemen terhadap akses auditor. Respon terhadap risiko kecurangan. Jika auditor menemukan indikasi adanya kecurangan, maka auditor harus melakukan yang pertama, prosedur lanjutan, misalnya pengujian lebih lanjut atau wawancara tambahan jika diperlukan. Yang kedua, evaluasi pengaruh terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir, mendiskusikan temuan dengan manajemen tingkat atas atau bahkan jika perlu ke komite audit. Kesimpulannya, audit kecurangan merupakan proses penting dalam mendeteksi dan merespon risiko salah saji material yang disebabkan oleh tindak curang. Auditor tidak bertanggung jawab untuk menemukan semua bentuk kecurangan, tetapi auditor harus memahami jenis-jenis kecurangan seperti pelaporan keuangan atau penyalahgunaan aset. Auditor juga harus menilai risiko kecurangan melalui diskusi tim, inquiry, dan analisis data. Auditor juga menggunakan pendekatan fraud triangle, tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Auditor juga menjaga skeptisisme profesional sepanjang audit dan melakukan prosedur dan dokumentasi yang memadai saat indikasi kecurangan ditemukan.
Audit kecurangan memerlukan kombinasi antara keahlian teknis, pemahaman perilaku, dan respon profesional yang tepat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.